अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बरतानिया के जलसा सालाना ने Jalsah Salanah Inggris, pada sesi lajnah saya menyampaikan peristiwa-peristiwa para wanita di zaman awal. Saya pun akan sampaikan beberapa peristiwa tambahan. Mereka adalah para wanita yang telah mendapatkan karunia untuk bergaul dengan Rasulullah SAW dan menjadi gambaran suci Islam. Apakah itu dalam hal ketaatan kepada Allah Ta'ala ataupun standar ibadah ataupun tanggung jawab dalam rumah tangga ataupun dalam tarbiyat anak-anak ataupun dalam sisi pengorbanan harta atau pendidikan anak, tarbiyat anak. Alhasil, setiap kesempatan dan pada setiap sisi para wanita suci itu telah menegakkan satu teladan bagi kita, tidak hanya bagi para wanita, bahkan bagi kaum pria juga. Jadi, riwayat-riwayat ini tentunya hendaknya menjadi peningkat keimanan bagi kita. Dengarkanlah dengan seksama dan berusahalah untuk menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, bagaimana standar mereka? Ummul Mukminin Hadrat Hafsah radhiyallahu anha, berkenaan dengan beliau, Hadrat Jibril bersabda, innaha shawamatun dawamah, yakni beliau adalah orang yang sangat banyak berpuasa dan melakukan ibadah di malam hari. Ini merupakan teladan beliau. Standar ibadah dan bagaimana pencapaian itu, beliau berupaya sehingga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Jika Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada kaum pria dan diketahui oleh kaum wanita pada masa itu, mereka berpikiran, kenapa saya harus tertinggal dari kaum pria? Sebagaimana diriwayatkan, Hadrat Abu Umamah hadir ke hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, perintahkanlah aku untuk akan sebuah amal. Rasulullah bersabda, wajibkanlah puasa bagi dirimu. Perawi mengatakan, setelah mendengarkan nasihat tersebut, Hadrat Abu Umamah, tidak hanya Hadrat Abu Umamah, bahkan istri beliau dan pelayan beliau pun
menyibukkan diri untuk puasa. Jika ada api, jika ada asap yang mengepul dari rumah beliau, orang-orang mengetahui, oh berarti di rumah beliau sedang ada tamu. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sehingga mengamalkan setiap perintah Rasulullah. Maksud Rasulullah adalah hendaknya lebih banyak menaruh perhatian kepada puasa, sebisa mungkin untuk melakukan puasa sebanyak-banyaknya. Karena puasa merupakan sarana untuk pensucian rohani. Jika sesuatu yang harus kita tiru, tirulah kebaikan, bukan meniru hal-hal yang bersifat duniawi. Lalu berkenaan dengan perolehan untuk standar ibadah, para sahabat wanita Rasulullah SAW, bagaimana mereka mengamalkan? Terdapat riwayat Ummul Mukminin Hadrat Ummi Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang di siang atau malam melakukan 12 rakaat, maka akan dibuatkan rumah sebagai ganjarannya di surga. Hadrat Ummi Habibah mengatakan, semenjak saya mendengarkan sabda tersebut dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Yakni bukanlah hal yang wajib, bahkan nafal pun mereka kerjakan. Allah Ta'ala ridho atas mereka. Berkenaan dengan pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala, terdapat riwayat dalam hal ini. Hadrat Ibni Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada hari Id keluar dari rumah dan melakukan sholat 2 rakaat. Beliau tidak melakukan nafal sebelum dan sudahnya. Jadi pada hari Id tidak ada nafal sebelum dan sudahnya. Lalu beliau pergi ke kaum wanita disertai oleh Hadrat Bilal. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kaum wanita dan memerintahkan untuk bersedekah. Lalu para wanita membuka anting gelang mereka dan mempersembahkan ke hadapan Rasulullah. Dengan karunia Allah Ta'ala dalam hal pengorbanan harta, sekarang para wanita Ahmadi Muslim telah menegakkan teladannya, dan inilah teladan yang akan mencurahkan keberkatan kepada rumah tangga mereka dan akan mencurahkan keberkatan juga dalam amalan mereka. Berkenaan dengan bagaimana Hadrat Rasulullah SAW menasihatkan kebaikan kepada para wanita dan berlomba-lomba di dalamnya, yakni untuk pekerjaan yang sia-sia tidak memberikan manfaat. Ada yang menulis surat, Huzur boleh saya melakukan spesialis di bidang musik dan sebagainya. Itu tidak ada artinya, itu sia-sia. Lakukanlah sesuatu yang memberikan manfaat. Hadrat Ummi Salam meriwayatkan bahwa saya datang ke hadapan Rasulullah, lalu saya beat ke hadapan Rasulullah. Pandangan Rasulullah tertuju kepada saya. Jika kamu mengikatkan kain kulit pada pergelangan kamu, silahkan. Lalu beliau mengamalkan perintah tersebut. yakni ketika disabdakan seperti itu, diizinkan kepada wanita untuk berdandan, mengenakan perhiasan, dan itu terbukti bahwa banyak juga para wanita yang bertanya, apa katanya orang gair, katanya melarang untuk mengenakan kutek, sebab itu tidak dilarang, itu bukan sesuatu yang buruk, silakan saja. Dalam perahihan kebaikan, jika ada seorang ibu beriradah untuk melakukan kebaikan,
namun tidak dapat melakukannya ketika masa hidupnya, lalu diupayakan kebaikan tersebut dilakukan. Sebagaimana diriwayatkan, Hadrat Ibni Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang wanita dari kabilah Juhaina datang ke hadapan Rasulullah. Ia berkata, ibu saya telah bernazar untuk melakukan haji, namun beliau tidak sempat haji lalu wafat. Apakah bolehkah saya memenuhi nazar beliau itu? Rasulullah bersabda, ya, silahkan penuhi. Lakukanlah haji, ibadah haji atas ibunya. Jadi, jika ibu kamu punya hutang, apakah kamu tidak melunasinya? Lantas, jika ibu kamu berhutang kepada Allah Ta'ala, itu lebih berhak, lebih wajib bagi kamu untuk melunasinya kepada Allah Ta'ala. Di dalam Islam, pada masa awal, sejak masa awal, mereka yang mendapatkan karunia syahid, mati syahid, tertulis di dalam sejarah bahwa ada seorang wanita yang ikut syahid juga, tertulis Hadrat Sumayyah binti Muslim menerima Islam. Beliau disiksa oleh kaum kufar. Siksaan yang paling kejam adalah beliau dipakaikan pakaian besi, lalu diletakkan di bawah terik matahari, namun beliau tetap teguh di atas keimanannya. Suatu hari, kaum kufar mengenakan pakaian besi dan diterlentangkan di atas padang pasir. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah lewat di dekatnya, bersabda, bersabarlah engkau, tempat engkau adalah di surga nanti. Namun kaum kufar tetap tidak tenang juga mendengar itu, dan Abu Jahal mensyahidkan dengan membunuhnya. Lalu di dalam Islam dan dikatakan bahwa yang mendapatkan karunia syahid, mati syahid pertama kali di antara kalangan wanita adalah beliau. Dalam hal memberikan semangat kepada anak-anak untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala, contoh para wanita kita dapati dalam hal ini. Terdapat di dalam sejarah bahwa Hadrat Abdullah bin Zubair ketika terjadi perang di Hujaj, ibunda beliau Hadrat Asma radhiyallahu anha sakit, datang menemuinya dan mengatakan, setelah beliau menghibur, oh mungkin kamu menghitungkan kematian saya, namun sebelum dua hal, saya tidak menyukai dua hal. Saya tidak menyukai. Apa itu dua hal itu? Atau pertama, kamu syahid, atau sabar, atau saya mendapatkan kemenangan. Lalu ketika syahid, lalu beliau dipantek di tiang, dan Hadrat Asma ibundanya meskipun sudah tua melihat pemandangan itu, alih-alih beliau menangis melihat kewafatan anaknya, beliau mengatakan belum tiba saatnya. Jadi dengan penuh keberanian beliau memuji pengorbanan anaknya. Lalu berkenaan dengan demi untuk menjaga Rasulullah, rela untuk mendapatkan Hadrat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW pergi untuk hijrah bersama dengan Hadrat Abu Bakar. Ada satu rombongan ke hadapan saya, lalu saya pergi menemui Abu Bakar dan mengatakan, oh, wahai anak putri Abu Bakar, di mana ibumu? Saya tidak tahu beliau kemana. Lalu Abu Jahal mengangkat tangannya dan menampar pipi saya saat itu, sehingga anting saya copot saat itu. Begitu kencangnya tamparan
Abu Jahal. Seorang wanita bagaimana dipisahkan dari ibunda dan suaminya. Hazrat Ummi Salamah meriwayatkan, ketika Abu Salamah hijrah ke Madinah, jadi melakukan persiapan, lalu mengaturkan unta untuknya, untuk saya dan anak saya, lalu kami berangkat ke Madinah. Ketika orang kabilah saya melihat, mereka menahan bahwa ini adalah keinginan kamu untuk hijrah ke Madinah berkenaan dengan istrimu, kenapa dia meninggalkan rumah? Lalu ia mengambil tali unta dan mengatakan, lalu Banu Abdul Asad dan kami tidak akan membiarkan anaknya itu tinggal bersama ibunya. Lalu dia merampas istrinya dari suaminya, lalu dia memegang tangan anaknya dan diambil, yakni istri diambil oleh ibunya, lalu anak dibawa oleh pihak lain, lalu saya pun ditangkap oleh suatu kabilah. Abu Salamah pergi meninggalkan kami ke Madinah, lalu kami terpisah bertiga ini. Jadi kondisi saya saat itu adalah setiap hari saya bangun di pagi hari, pergi ke daerah Afta, dan hingga sore saya duduk di sana. Lebih kurang saya melalui 1 tahun. Selama 1 tahun ada seseorang yang berasal dari Bani Mughirah lewat di dekat saya, dan dia kasihan melihat kondisi saya. Lalu ia mengatakan kepada kabilah saya, apakah kalian tidak mau melepaskan wanita ini? Kalian telah memisahkan anak dan suaminya darinya. Lalu akhirnya kabilahnya mengizinkannya dan mengatakan, jika kamu ingin, kamu bisa pergi menemui suamimu. Saat itu saya, Banu Abdul Asad, saya mengaturkan unta, lalu saya mengambil anak saya. Saya sendiri saat itu, tidak ada yang menyertai saya. Di hati saya katakan, semoga saya mendapatkan sahabat dalam safar ini, supaya saya sampai kepada suami saya. Lalu ketika saya sampai di Tanim, secara kebetulan saya berjumpa dengan Utsman bin Talha bin Abu Talha, yang merupakan saudara Bani Abdul Dar. Ia mengatakan, wahai putri Abu Umayyah, mau kemana kamu? Saya katakan, saya pergi ke Madinah untuk menemui suami saya. Apakah kamu ada lelaki yang menyertai kamu? Selain Allah dan anak ini, tidak ada yang menyertai saya ke sana. Tidak ada. Lalu dia memegang tali unta dan mengantar saya ke Madinah. Demi Tuhan, saya tidak pernah menemui orang yang soleh seperti itu. Dia mengantar saya dengan memegang tali kekang unta dan diam. Lalu ketika tiba waktu berangkat, dia datang memegang unta, dan ketika dia lelah, dia tidur di bawah pohon. Lalu ketika unta berangkat, dia memegang tali kekang unta dan ikut berjalan. Ketika tiba di tempat tujuan, ia berjalan. Lalu hingga kami sampai di Madinah. Ketika dia melihat kampung Bani Amr, mengatakan bahwa suami kamu tinggal di sini. Lalu Abu Salamah tinggal juga di sana. Lalu dengan membawa menyebut nama Allah Ta'ala, beliau kembali. Beliau sering mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat keluarga yang mendapatkan penderitaan seperti Abu Salamah setelah masuk Islam. Di antara Anda banyak sekali wanita. Anda datang ke sini untuk tujuan agama. Apakah Anda mendapatkan kesulitan yang seperti itu? Safar yang beliau lakukan adalah demi agama. Dan Anda pun di sini melakukan hijrah dari Pakistan kemari demi untuk agama. Meskipun Anda
menyatakan janji untuk mendahulukan agama di atas dunia, setiap orang hendaknya mengevaluasi diri. Apakah kita mengamalkan janji tersebut ataukah tidak? Begitu juga teladan kaum pria dalam hal ini. Orang tadi menegakkan teladan yang sangat mulia, padahal beliau bukan muslim orang itu. Dan begitupun para kaum pria hendaknya menjaga kesucian para wanita. Berkenaan dengan pengorbanan seorang suami dan penampilan kesabaran, Umi Ishaq Ghanawiyah meriwayatkan beliau bersama dengan saudaranya pergi untuk menemui Rasulullah. Belum jauh jaraknya, saudaranya mengatakan, kamu telah melupakan bekal kamu di Mekah, duduklah di sini menunggu supaya saya bisa membawa bekal dulu. Si saudari mengatakan, saya khawatir suami saya tidak membiarkan kamu datang, tidak mengizinkan kamu. Saudaranya meyakinkan bahwa pergi untuk mengambil perbekalan. Saya duduk di sana, berlalu beberapa hari, namun saudara saya belum datang juga. Secara kebetulan ada seseorang yang saya kenal, dia lewat, dia menanyakan alasan saya duduk di sini. Dia mengatakan bahwa suami kamu telah membunuh saudara kamu. Beliau mengatakan, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu pergi dari sana beranjak. Setelah saudara beliau telah mengorbankan diri untuk Hadrat Safiyah hijrah dengan Hadrat Zubair. Ketika perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Beliau berangkat dari Madinah. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW melihat beliau dan memanggil Hadrat Zubair dan bersabda, janganlah lihat jenazah Hamzah karena sudah kondisinya sangat buruk sekali. Hadrat Zubair menceritakan pesan Rasulullah. Beliau, para wanita itu malah mengatakan, saya sudah mendengar kondisi saudara saya, apa yang telah dilakukan oleh kaum kufar terhadap saudara saya, namun itu bukanlah pengorbanan yang besar sekali di jalan Allah Ta'ala. Lalu Rasulullah mengizinkan beliau untuk melihat jenazah Hadrat Hamzah dan melihat akhirnya para wanita itu melihat jenazah Hadrat Hamzah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan berdoa. Ada seorang pemudi, bagaimana kejujuran beliau dan bagaimana rasa takut beliau kepada Allah Ta'ala. Dalam hal ini terdapat riwayat diriwayatkan oleh Hadrat Aslam, ada seorang saya bersama dengan Amirul Mukminin berkeliling di sekitar Madinah. Beliau bersandar di dinding untuk beristirahat. Beliau melihat ada seorang wanita tua mengatakan kepada putrinya, campurkan air dengan susu. Si anak perempuan mengatakan, Anda tidak mengetahui bahwa pihak Amirul Mukminin telah mengumumkan untuk tidak mencampurkan air dengan susu. Si ibu mengatakan, saat ini kan tidak ada Amirul Mukminin dan tidak ada yang melihat kita. Si anak wanita itu mengatakan, demi Tuhan, tidaklah elok bagi kita beritaat di hadapan Amirul Mukminin, lalu di belakang kita bersikap tidak jujur. Itulah standar wanita pada saat itu. Jadi tidak hanya itaat di depan saja. Jika ada perintah, jika dia telah menerima agama, maka dia senantiasa taat kepada perkataan khalifah. Setelah mendengarkan itu, Hadrat Umar sangat bahagia dan bersabda, wahai Aslam, tandai tempat ini. Beliau duduk di dekat dinding, sedang mendengarkan. Pada hari berikutnya, beliau menikah, menjodohkan anak wanita itu dengan putranya, Asif. Jadi si pemudi wanita tadi yang begitu soleh, jujur, Hadrat Umar sangat terkesan, lalu menjodohkan putranya dengan gadis tersebut. Dan terlahir anak darinya. Dan dikatakan bahwa Hadrat Umar bin Abdul Aziz merupakan putra dari wanita tersebut. Allah Ta'ala
memberikan perintah untuk kepada para mukmin pria untuk menundukkan pandangan, dan juga kepada para wanita untuk menyembunyikan kecantikannya kecuali kepada yang muhrimnya. Ini adalah terjemah dan tafsir dari surat Al-Mu'min, ayat surat Al-Mu'min tadi. Sebagaimana halnya sekarang, kita lihat contohnya di negara yang dikuasai oleh Taliban. Penjelasan dari ayat ini oleh Hazrat Khalifatul Masih Tsani, Islam sama sekali tidak memberikan izin bahwa wanita itu dikurung di rumahnya, dan tidak ada contohnya di dalam Islam. Bahkan yang mulia Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana perintah beliau, dan kita lihat contoh-contoh para wanita yang datang ke medan perjuangan. Mereka turut berperang. Mereka mengajarkan kaum laki-laki dalam berbagai ilmu. Jadi contoh sahabiah memperlihatkan keberaniannya saat berperang. Oleh karena itu hendaknya wanita menutup kecantikannya, yang mana merupakan sumber dari tersebarnya dosa. Hendaknya ditutupi kecantikannya itu, dan oleh karena itu ajaran mereka itu, para Taliban itu, yang supaya wanita itu dikurung di rumah dan ditutupi semua wajahnya, itu bukanlah dan sedemikian rupa tertutup, bukanlah ajaran Islam. Karena kita lihat bagaimana para sahabiah memperlihatkan keberanian dalam medan peperangan yang dengan penuh keberanian. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Aisyah, bagaimana diajak oleh Rasulullah SAW untuk melihat medan pertempuran. Oleh karena itu, dari peristiwa ini kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW bahwa mengizinkan wanita untuk melihat, dan juga bagaimana suasana di medan pertempuran. Dan ini merupakan ajaran Rasulullah SAW supaya wanita pun mengetahui bagaimana suasana berperang, dan mereka juga supaya dapat mengajarkan kepada anak-anak mereka bertentangan dengan keberanian di dalam medan perang. Oleh karena itu, salah satu kehancuran daripada dunia adalah karena keputusasaan yang dimiliki oleh wanita karena dikurung di rumah. Itu akan berujung pada kehancuran suatu bangsa. Yang diperintahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran adalah ditutupi kecantikannya, menutupi wajah dengan kerudung, kemudian menutupi bagian dadanya. Oleh karena itu saya sampaikan juga dalam beberapa kesempatan supaya para wanita menggunakan selendang mereka untuk menutupi kepala dan juga dada mereka. Oleh karena itu senantiasa harus dikedepankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran ini, dan banyak juga contoh-contoh dari para wanita yang memperlihatkan contoh-contohnya. Sebagai halnya kita ketahui dalam sejarah Islam, yaitu Hazrat Fatimah, ibunda dari Hazrat Ali pun adalah Fatimah bin Asad, dan istri dari Hazrat Ali pun adalah Hazrat Fatimah. Jadi Hazrat Fatimah ini merupakan wanita yang hakiki juga. Tatkala
beliau sedemikian rupa menjadi menantu yang sangat baik kepada Hazrat Fatimah. Hazrat Fatimah binti Asad meriwayatkan bahwa tidak ada mertua yang sedemikian rupa menghormati. Bahkan Hazrat Fatimah mengatakan sendiri bahwa beliau ini, Hazrat Fatimah bin Asad, itu menghormati beliau sedemikian rupa seperti halnya ibunda beliau sendiri. Di sini terkadang timbul wanita menyatakan keberatannya supaya kami bekerja di rumah 2 jam, hendaknya kaum laki pun bekerja 2 jam hingga 4 jam di rumah. Hendaknya para wanita pun mengetahui, memahami tanggung jawab mereka, supaya dengan memahami tanggung jawab ini maka timbullah ketentraman di masyarakat. Kita lihat bagaimana keberanian Hazrat Khawlah di dalam sejarah ketika para sahabat melihat keberanian beliau. Jadi di dalam satu pertempuran ada seorang sahabat yang tertawan dan para sahabat berupaya untuk membebaskan beliau sampai Hazrat Khalid pun sangat khawatir dan sangat sedih dengan berita ini. Kemudian bermusyawarahlah Hazrat Khalid dengan Hazrat Ubaidah. Dan saat itu kaum muslim tengah bertempur dengan bangsa Romawi, yang mana merupakan bangsa yang sangat kuat pada saat itu, merupakan bangsa seperti halnya Amerika Serikat saat ini. Oleh karena itu Hazrat Khalid pun mengupayakan penyerangan dan mengatakan kepada pasukan beliau untuk menyerang dengan keras, dan mudah-mudahan Hazrat Zarar ini tidak dibunuh sebagai tawanan, tidak terbunuh, dan semoga kita dapat menyelamatkan beliau. Beliau adalah sosok sahabat yang sangat berani saat ditawan itu. Hazrat Khalid menuturkan, kami tidak oleh karena saat itu Hazrat Khalid melihat satu prajurit yang berkuda yang menyerang dengan berbaju zirah, baju besi, dengan wajah tertutup, dan beliau berada di depan dengan sangat berani. Dan saat itu Hazrat Khalid berpikir, siapakah sahabat ini yang sangat berani berperang di barisan terdepan ini? Ia tidak mengetahui siapa gerangan sahabat tersebut, dan bahkan orang-orang pasukan yang lain pun berada di belakangnya. Ketika tiba, beliau menyerang dengan sedemikian rupa luar biasa tatkala pertempuran berlangsung satu sama lain, dan yang menebas ke sana kemari sehingga musuh pun tercerai-berai, dan ia sedemikian rupa memasukkan dirinya ke dalam bahkan beberapa kaum muslim berpikir bahwa ini adalah Hazrat Khalid sendiri yang memperlihatkan keberanian seperti ini. Ketika orang-orang muslim melihat bahwa Hazrat Khalid justru ada di belakang, Hazrat Khalid pun bersabda bahwa saya pun tidak tahu siapa ya gerangan yang berada di depan. Tidak ada orang pasukan Romawi yang bisa berani menghadapinya. Dan beliau bertempur sedemikian rupa di depan. Hazrat Khalid pun berusaha sampai kepadanya, sampaikanlah, siapakah Anda? Kemudian ia tidak menjawab siapapun.
Hazrat Khalid menyampaikan, Anda sedemikian rupa berani terus berperang tanpa rasa takut. Saya tidak bermaksud menyembunyikan diri saya. Saya hanyalah malu bahwa saya sebenarnya malu bahwa saya ini bukanlah laki-laki, saya ini adalah wanita. Dan dia pun terheran bagaimana ia bisa berperang dan sedemikian rupa berani seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana keberanian yang diperlihatkan oleh sahabiah ini. Hazrat Khalid, Anda wanita siapa? Saya adalah Khawlah binti Azwar. Dan tatkala saya mengetahui bahwa saudara saya tertawan, maka saya pun keluar. Kita berdoa semoga beliau dibebaskan. Kemudian beliau sahabat itu menuturkan, saya akan terus berperang tanpa takut. Maka kaum muslim pun bersiap-siap untuk serangan yang keras menghadapi kaum kafir. Hazrat Khalid menuturkan, siapakah Anda? Kami adalah orang-orang Romawi dan pada akhirnya kami ingin berdamai. Hazrat Khalid menuturkan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala tatkala kami sudah benar-benar menang, maka kami akan menentukan untuk bagaimana selanjutnya. Saat itu Wardan yang merupakan pemimpin daripada pasukan Romawi, pasukan itu berangkat menuju ke Hims. Kemudian Hazrat Khalid mendengar berita ini, beliau sangat bahagia dan kemudian beliau mengumpulkan para sahabat beliau, para pemuda beliau yang pemberani, dan mengatakan kepada pasukan Romawi untuk meminta mereka membebaskan Hazrat Darar. Kemudian segenap pasukan muslim di bawah pimpinan Hazrat Rafi pergi ke Hims untuk membebaskan Hazrat Darar. Kemudian saat itu Hazrat Rafi sebagai pimpinan pasukan muslim mempersiapkan pasukan beliau, dan beliau menyeru, jadi Hazrat Darar pun mengetahui bahwasanya saudari beliau itu, yaitu Hazrat Khawlah itu pun ikut untuk berupaya membebaskan beliau, dan juga mengetahui akan keberanian beliau, yaitu Hazrat Khawlah yang ikut serta dalam peperangan dan memperlihatkan keberaniannya dan bahkan mengenakan baju zirah juga. Dan beliau menyampaikan ini dalam gubahan syair beliau. Kemudian Hazrat Khawlah menuturkan, semoga doa engkau dikabulkan, yaitu semoga doa dari Hazrat Darar yang saat itu tengah ditawan itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Aku adalah saudari engkau, yaitu Khawlah. Beliau, Hazrat Khawlah, mengucapkan nare takbir, slogan nare takbir dengan sangat keras, dan dengan suara ini
pasukan muslim pun menyerang dengan sangat keras, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala Hazrat Darar pun dapat terbebaskan, dan beliau, saudari beliau Hazrat Khala, mengucapkan salam kepada Hazrat Darar, dan Hazrat Darar pun menyampaikan selamat kepada Hazrat Khala, dan mereka memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang wanita yang mana keberanian beliau pun tertera sebagai berikut, yang mana suami dan putra beliau disyahidkan. Hazrat Khalat binti Amr, ibunda beliau bernama Amr juga. Di dalam perang Uhud, Hazrat Hind, beliau menyaksikan persyahidan suami dan putra beliau. Oleh karena itu suami beliau dan putra beliau pun dikuburkan di medan perang Uhud, dan tatkala beliau mengetahui tentang kesyahidan suami dan putra beliau, ini dan rinciannya pun ada selanjutnya. Jadi mengenai rincian peristiwa ini, ketika Hazrat Aisyah keluar dari rumah mereka bersama para sahabiah untuk mencari berita tentang perang Uhud ini, ketika beliau tiba di suatu tempat, akhirnya beliau bertemu dengan Hind binti Amr, karena Hazrat di sana mereka menyaksikan bagaimana jenazah dari suami beliau dan putra-putra beliau, yang putranya adalah Hazrat Khalid bin Amr, kemudian Hazrat Abdullah bin Amr. Ketika Hazrat Aisyah berupaya untuk mengetahui kabar tentang perang Badar, Hazrat Hind menjawab bahwa Yang Mulia Rasulullah SAW alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sementara beliau mendengar beliau SAW sehat, maka tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Kemudian Hazrat Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada beliau, ini siapa saja jenazah ini? Putra saudara saya, kemudian putra saya dan suami saya. Apa yang sedang Anda lakukan? Saya ingin membawa mereka semua untuk dikuburkan di Madinah. Akhirnya mereka pun pergi ke Madinah. Alhasil, oleh karena itu beliau pun membawa jenazah mereka kembali ke Uhud, karena sabda Rasulullah SAW supaya para sahabat yang disyahidkan di medan perang Uhud supaya dikebumikan di Uhud saja. Maka demikianlah Hazrat Hind ini membawa jenazah suami beliau, saudara laki-laki beliau dan juga putra beliau, dan menguburkan beliau di medan perang Uhud, dan beliau tidak sedih. Bahkan Hazrat ada seorang sahabat juga yang memperlihatkan memberikan air kepada para sahabat yang terluka, yang sangat terluka parah, mengambilkan air kepada mereka, kemudian kembali lagi, kemudian untuk mengambil air, kemudian memberikan lagi air kepada para prajurit yang terluka. Kemudian ada juga sahabiah yang mengobati para prajurit yang sakit dengan memperban mereka dan memberikan perawatan kepada mereka. Kemudian lihatlah sahabiah juga yang membawa yang mengumpulkan air sedemikian rupa dan
menyampaikannya kepada para prajurit di medan perang Badar ini. Kemudian ada satu peristiwa juga tatkala satu sahabiah yang tatkala melihat kemenangan awal di kaum muslim di perang Uhud, akan tetapi ada tanda-tanda tatkala kaum muslim akan diserang lagi, kemudian sahabiah tersebut datang ke dekat yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga beliau, dan bahkan sahabiah tersebut pun terluka pula karena menjaga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dan bahkan dalam peperangan itu beliau pun menyerang kembali kaum kafir, pasukan kafir. Jadi sejarah yang diterangkan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an, ada seorang sahabiah yang disampaikan kepada, ada seorang sahabiah yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana supaya kami ini dapat ikut dalam jihad. Kemudian Rasulullah SAW memperbolehkannya, dan tatkala setelah suatu peperangan Rasulullah SAW membagikan harta ganimah, Rasulullah SAW pun memberikan harta ganimah itu kepada wanita yang ikut serta dalam berperang. Ada seorang yang bertanya, hendaknya tidak diberi harta ganimah, tapi Rasulullah SAW menjawab supaya memberikan juga harta ganimah kepada wanita yang ikut dalam peperangan itu. Ada beberapa wanita pula yang memimpin suatu kelompok dalam pasukan Muslim. Contohnya adalah Hazrat Aisyah, karena mungkin juga Hazrat Aisyah pun memiliki pengetahuan tentang peperangan. Alhasil, pada saat itu para wanita pun memiliki pengetahuan juga tentang peperangan, dan para wanita memiliki keberanian juga. Para wanita tidak duduk dikurung di rumah-rumah mereka. Akan tetapi hendaknya kita ketahui bersama bahwasanya jihad di masa sekarang ini adalah jihad melalui pena, jihad intelektual. Oleh karena itu, dengan menulis tulisan-tulisan kita untuk menjaga Islam, dan ini adalah suatu senjata rohani kita di masa sekarang ini yang harus kita pergunakan untuk tabligh, dan kita harus mencari ilmu dari tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dari Al-Quran suci, dan dari hadis-hadis sabda-sabda yang mulia Rasulullah SAW. Dan tidak hanya sampai pada ini saja, tetapi kita melihat keadaan kita, menilai keadaan kita, dan meningkatkan akhlak dan budi pekerti kita. Jadi inilah jihad yang harus kita perlihatkan. Jadi janganlah kita berjalan di belakang dunia dan jatuh dalam keduniawian, tetapi kita harus rela berkorban untuk mencari tujuan-tujuan yang lebih mulia, dan tinggalkanlah hal-hal yang kecil yang sia-sia, dan jagalah kehormatan Anda sekalian, dan pakailah pakaian yang terhormat, dan hendaklah senantiasa mengingat, janganlah Anda sekalian menjadi rendah diri dimanapun Anda sekalian berada. Kita adalah orang-orang yang harus berada di garis terdepan, dan menjadikan orang-orang yang bahkan di negara barat ini harus mengikuti kita, dan kita akan mari kita berdoa.
Amin.